Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Rasulullah dengan Allah saat Isra Mi'raj. Tanda sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Isra Mi'raj adalah dua peristiwa luar biasa yang dialami Rasulullah yang wajib umat Islam imani. Pada peristiwa itu ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu menggetarkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan spiritual dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu singkat, tidak sampai 1 malam. Saat peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kendaraan bernama buraq, yakni hewan seperti kuda, hanya bentuknya lebih kecil, serta ditemani oleh malaikat Jibril. Kecepatan buraq melebihi kecepatan cahaya, yang mana menurut Syekh Ali Jabir, 1 langkah buraq sama dengan sepanjang mata melihat. Sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah memimpin seluruh para nabi dan rasul yang telah menunggu. Rasulullah mengimami mereka, kata Syekh Ali Jabir. Setelah selesai menjadi imam dari seluruh nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW langsung naik ke langit bersama malaikat Jibril. Rasul naik bersama malaikat Jibril dan tidak ada manusia selain Rasulullah yang sampai ke tempat tertinggi di alam semesta, kata Syekh Ali Jabir. Dalam banyak riwayat dijelaskan jarak perjalanan antara langit pertama dan kedua 500 tahun tambahnya. Pada saat sampai di langit pertama, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Adam. Syekh Ali Jabir menceritakan ada peristiwa menarik pada perjumpaan Rasulullah dengan Nabi Adam. Saat berjumpa Nabi Muhammad, Nabi Adam melihat ke sebelah kanan senyum, melihat ke sebelah kiri sedih. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ini siapa?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini Adam." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Kenapa dia pas melihat ke kanan senang, ke kiri sedih?" Ungkap Syekh Ali Jabir menceritakan percakapan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Saat melihat ke kanan, Nabi Adam melihat keturunannya yang masuk surga. Tapi saat melihat ke kiri, Nabi Adam melihat keturunannya masuk neraka. Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Adam dan dibalas oleh Nabi Adam yang menyebut Rasulullah dengan sebutan Nabi yang soleh. Selanjutnya, Rasulullah meneruskan perjalanan hingga menuju langit kedua dan berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Pada langit ketiga, Rasulullah di situ berjumpa Nabi Idris. Tapi ada riwayat yang menyebut Nabi Yusuf. Namun lebih kuat riwayat yang menyebut Nabi Yusuf di langit ketiga. Rasulullah SAW mengatakan, "Luar biasa bersinar mukanya Nabi Yusuf," kata Syekh Ali Jabir. Pada langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Lalu pada langit kelima bertemu Nabi Harun. Selanjutnya pada langit ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Pada pertemuan itu Nabi Musa menangis mengetahui Rasulullah adalah Nabi akhir zaman. Hal itu karena ada seorang Nabi datang sesudah Nabi Musa, tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umat Nabi Musa. Setelah pertemuan dengan Nabi Musa, Rasulullah SAW menuju langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim lagi bersandar di Al-Baitul Ma'mur, semacam Ka'bah, posisinya persis di atas Ka'bah. Rasul memberi gambaran di Al-Baitul Ma'mur ada malaikat tawaf tak pernah kosong. Setiap tawaf 70.000 malaikat, kata Syekh Ali Jabir. Yang sudah selesai tawaf tidak boleh tawaf lagi sampai hari kiamat, karena harus bergantian dengan malaikat yang belum tawaf sambungnya. Selanjutnya, Rasulullah harus bergegas bertemu Allah. Rasulullah sempat meminta malaikat Jibril untuk menemani, tapi ditolak. Karena malaikat Jibril bisa terbakar jika harus menembus batasnya. Begitu Nabi Muhammad SAW naik, Allah mengilhamkan kepada Rasulullah salam kepada Allah yang sangat agung, kata Syekh Ali Jabir. At-tahiyatu al-mubarakatu at-tayyibatu as-solawatu az-zakiyatu lillahi rabbil alamin. Akhirnya menjadi sunnah kita kalau lagi sholat baca tahiyat sambungnya.
Setelah Rasulullah SAW mengucapkan salam, Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendengar jawaban dari Allah, Rasulullah langsung ingat umatnya. Rasulullah tidak mau sendiri saja yang mendapat barokah dari Allah. Ia juga berhadap umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Untukku dan untuk orang saleh di antara umatku. Sampai di saat itu Rasulullah SAW masih memikirkan nasib umatnya, tapi banyak umatnya yang lupa. Saya yakin kalau Rasulullah melihat kondisi keadaan umat saat ini pasti kita malu. Malu terhadap Rasulullah apalagi terhadap Allah, kata Syekh Ali Jabir. Salat kita, muamalah kita, akhlak kita banyak yang sudah cukup kacau hancur, tapi Rasulullah masih tetap sayang sama kita, terus mendoakan kita dan selalu berjuang untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.